Malaka adalah salah satu kerajaan paling penting di Nusantara pada abad ke-15 karena posisinya sebagai kerajaan ini merupakan pusat perdagangan vital. Bandar pelabuhannya lebih ramai ketika rajanya, yaitu Raja Parameswara, memeluk agama Islam. Hal ini mendorong makin banyak pedagang muslim yang berasal dari India dan Timur Tengah turut berdagang di sana. Laporan para pedagang Asia tentang kekayaan dan kebesaran Malaka sampai ke telinga pihak Portugis yang kala itu sudah menguasai pangkalan di Hormuz dan Skorta yang ada di Teluk Persia dan Goa di pantai barat India. Inilah yang kemudian mendorong Raja Portugal, Diego Lopes de Esquerra, berusaha menemukan kota Malaka dan mulai menjalin hubungan persahabatan dengan para penguasa di sana. Awalnya, kedatangan Esquerra disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah pada tahun 1488 sampai 1528. Namun, lama-kelamaan setelah mengetahui bahwa orang-orang Portugis perlu diwaspadai, sikap Sultan mulai berubah. Sultan mulai memerintahkan penyerangan terhadap 4 buah kapal Portugis yang berlabuh. Namun, keempat kapal itu berhasil lolos dan melakukan manuver ke India. Dari sinilah Portugis harus menghadapi perang dengan kerajaan Malaka yang mempertahankan hegemoninya. Serangan Portugis terhadap kerajaan Malaka pada tahun 1511. Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa 17-18 armada dengan pasukan 12.000 pasukan tentara. Perang antara Malaka dan Portugis ini berlangsung antara Juli sampai Agustus 1511. Situasi bagi Malaka semakin diperburuk dan lemah karena Sultan Malaka sedang ada masalah internal dengan putra mahkota, yaitu Sultan Ahmad. Malaka pada akhirnya bisa ditaklukkan, dan Portugis di bawah kepemimpinan Albuquerque membangun benteng pertahanan untuk menghalau serangan balasan dari orang-orang Malaka yang kabur ke Aceh. Meski Portugis berhasil menguasai Malaka, hal ini tidak semata membuat mereka bisa menguasai pusat perdagangan Asia di sana. Portugis mengalami banyak kendala yang datang dari dalam maupun dari luar, seperti satu, ketidakmampuan Portugis untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Masalah yang sama seperti yang dihadapi oleh Malaka sebelumnya. Yang kedua, permasalahan dana dan SDM yang kurang memadai. Yang ketiga, bisnis pribadi gubernur-gubernur mereka di pelabuhan, Malaya, dan Johor. Yang keempat, praktek korupsi yang menghambat kemajuan Portugis. Yang kelima, pedagang Asia banyak yang mengalihkan urusan perdagangannya ke pelabuhan lain, menghindari monopoli Portugis. Portugis sebagai pionir penjelajah ke negeri sumber rempah-rempah, jejaknya diikuti oleh bangsa-bangsa asing lainnya. Inggris misalnya, di bawah komando Sir Francis Drake, pertama kali singgah di Ternate, Sulawesi, dan Jawa pada akhir 1579. Sedangkan Belanda sebagai bangsa barat yang akhirnya menetap sampai ratusan tahun di Nusantara, pertama kali tiba di Nusantara pada tahun 1596 di bawah komando Cornelis de Houtman. Misi awalnya adalah mencari dan berdagang rempah-rempah, mendorong makin banyak perusahaan dagang Belanda yang melakukan ekspedisi sendiri dan menghasilkan pembentukan POC pada tahun 1600. POC sebagai kongsi dagang Belanda memperoleh hak oktori dari pemerintah Belanda yang mengatur militer dan kolonialisasi di Nusantara. Diketahui hak otori juga terdapat ketentuan tentang kedudukan pemimpinan masing-masing daerah, mata uang, hingga pengumpulan pajak. Adapun kesimpulan yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menandai era baru dalam sejarah perdagangan maritim di Asia Tenggara. Pergeseran jalur laut yang diakibatkan membawa dampak besar bagi berbagai kerajaan di Nusantara, mendorong kemajuan ekonomi, perubahan politik, penyebaran agama Islam, dan juga konflik dan ketegangan. Kejadian ini menjadikan bukti kompleksitas dan dinamika perdagangan maritim di masa lampau, dan bagaimana hal itu dapat mengubah lanskap politik, ekonomi, dan budaya suatu wilayah. Demikian setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, tahun 1511 Masehi, terjadi perubahan jalur perdagangan laut dampak dari perubahan tersebut.